Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita sekarang masih membahas tentang keutamaan ilmu ulama, ya, keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu, pengajar serta pencari ilmu. Kemarin kita udah bahas tuh versi Quran, sekarang versi hadisnya. Apa aja keutamaan-keutamaan orang-orang yang ingin mencari ilmu agama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin qala wa qala, dan telah berkata siapa Rasulullah utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yuridillahu yurid menginginkan, man barang siapa yurid dikehendaki, man barang siapa yurid dikehendaki, Allahu siapa Allah, bihi dengan man, khairon akan kebaikan, kebaikan, yufaqih maka Allah akan dalamkan, Allah akan dalamkan akan man fid dini dalam agama. Jadi kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah takdirkan atau Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mengarahkan dia, akan membimbing dia, akan mentakdirkan dia untuk memahami ilmu agama. Jadi orang-orang yang diberi pemahaman tentang ilmu agama itu berarti itu Allah menghendaki orang itu baik. Makanya alhamdulillah ya, kita masih ngaji, itu tuh Allah berarti pengen kita baik. Ada mawwahu litolabi syarif, ya, ada mawwahu litolabil ilmi syarif. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan terus-menerus rasa keinginan kita untuk mencari ilmu. Karena tidak berhentinya kita untuk mencari ilmu, berarti di situ Allah ingin kita dalam keadaan baik. Karena manusia, laki-laki, kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan syahwat. Perempuan, kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan perasaannya sendiri. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi lagi? Al ulama. Nah, kenapa dibaca fathah? Karena ini ada yang dimahdhuf. Ada yang dimahdhuf nanti. Ini yang dimahdhuf ini inna, ya. Jadi aslinya innal ulama. Enggak tahu kalau diredaksi lain kayak gimana, ada atau enggak, tapi diredaksi cetakan Darul Alamiyah ini, ya, Darul Alamiyah yang saya baca ini enggak ada innanya, tapi dibaca harokatnya fathah di sini. Itu karena ada inna di depannya tapi dibuang, mahdhuf. Al ulama, adapun para ulama itu warasatul anbiya'i, pewaris para nabi. Wahasbuka, dan cukup bagimu bihadhihi darajati, dengan kedudukan ini, majdan, dengan kemuliaan, wa fakhron, dan dengan kebanggaan, wa bihadhihi rutbati, dan itu tetap pada martabat ini,
wa bihadhihi rutbati, dan itu tetap pada martabat ini, syarafan halnya kehormatan, syarafan halnya kehormatan, wa zikron dan nama baik, wa zikron dan nama baik. Fakama, fakama maka seperti apapun, fakama maka seperti apa-apa, la rutbata tidak ada martabat, fauqa rutbatin nubuwati di atas martabatnya para nabi. Fala syarafa maka tidak ada kemuliaan, fauqa syarafi warisi tilka rutbati di atas kemuliaan pewaris martabat tersebut. Majidannya itu khobar, wabihadhi rutbati, nah itu khobar juga, bukan khobar muqaddam tadi, soalnya khobar muqaddam di artinya. Nah lalu kata Nabi, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Seseorang ketika meninggal, yang berharga itu sebuah warisan kan pastinya. Ketika anak orang kaya, ketika orang kaya, anak orang kaya ini bapaknya meninggal, pasti ketika yang bapaknya meninggal, yang diwarisi anaknya itu kekayaan. Itu kalau orang kaya. Tapi kalau para nabi, yang diwarisi itu sebuah ilmu. Makanya ilmu itu turun kepada pemilik ilmu. Pemilik ilmu jamaknya ulama. Sebagaimana yang dikisahkan daripada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bilang ke para pedagang di pasar, ayo Rasulullah membagikan warisan, Rasulullah membagikan warisan. Dan ketika para pedagang itu menutup pasarnya semuanya, pergi ke sana, ternyata di sana ada sebuah pengajian. Di situ menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hurairah menyatakan, waris Nabi ya ilmu gitu. Waris Nabi yang ilmu, maka ngaji lah, gitu. Maka cari ilmu lah. Wa anhu, dan itu tetap dari Nabi Muhammad SAW, lama ketika dzukiro disebutkan ingdahu di sampingnya musannif, ingdahu di sampingnya Nabi, ingdahu di sampingnya Nabi, rojulani, siapa rojulani, dua laki-laki, ahaduhuma adapun salah satu dari dua laki-laki, ahaduhuma adapun salah satu dari rojulani itu abidun, orang yang ahli ibadah, wal akharu, dan yang kedua itu alimun, orang yang alim, wal akharu, dan adapun yang kedua itu alimun, orang yang alim atau pemilik ilmu. Faqala, maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Fadlul alim, adapun keutamaan pemilik ilmu, alal abidi, terhadap orang yang ahli ibadah, itu kafadli seperti keutamaanku, ala adnakum, di atas orang-orang yang paling rendah, ala adnakum, di atas orang-orang yang paling rendah. Jadi di sini Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana perbedaan antara orang yang ahli ibadah dan orang yang ahli ilmu. Ya, bahkan dikatakan satu orang alim itu dapat mengalahkan 1000 orang ahli ibadah. Karena ibadah tanpa didasari ilmu itu hanya tipuan. Dia gampang dipengaruhi iblis. Tapi seorang yang alim, dia tidur, iblis pun takut
untuk dekat sama dia. Karena dia punya ilmunya, bagaimana membentengi dirinya ketika tidur dan sebagainya. Nah, di sini Rasulullah ketika beliau dihadapkan dengan dua orang, yang pertama abid, ahli ibadah, dan yang kedua ini orang alim, ahli ilmu, maka beliau bilang fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Ini perbedaan orang yang punya ilmu sama orang yang ahli ibadah ini seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah. Jadi dirinya Nabi seperti orang alim dan yang lainnya itu seperti abid. Nah, sedangkan perbedaan antara Nabi dan sahabat itu begitu jauh. Perbedaan antara Nabi dengan tabi'in begitu jauh. Perbedaan Nabi dengan tabi'in sangat jauh. Apalagi perbedaan Nabi dengan kita sangat luar biasa jauhnya. Lalu beliau katakan kafadli ala adnakum, perbedaannya itu seperti aku dengan orang-orang di bawahku. Artinya apa? Artinya orang yang alim itu makomnya, kedudukannya lebih tinggi sekali dibandingkan orang yang ahli ibadah. Gitu. Wa anhu, dan itu tetap dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man, barang siapa salaka yang berjalan toriqon akan sebuah jalan. Toriqon akan sebuah jalan, yaltamisu menuntut siapa man. Yaltamisu menuntut siapa man fihi pada toriqon, fihi pada suatu jalan. Ilman akan sebuah ilmu. Ilman akan sebuah ilmu. Sahala semoga memudahkan. Sahala semoga memudahkan siapa Allah. Lahu bagiman bihi dengan ilmu. Bihi dengan ilmu. Toriqon dengan cara, dengan jalan, toriqon dengan jalan, ilal jannati kepada surga. Ilal jannati kepada surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat. Malaikat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya satu malaikat, tapi malaikah dalam bahasa Arab itu artinya malaikat yang banyak. Kan kalau kita kan mufradnya malaikat itu kan kalau di Indonesia kan malaikat. Kalau malaikatnya banyak, malaikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, satu malaikat itu artinya itu bahasa Arabnya itu malakun. Malakun jamaknya al malaikah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadu'u, maka meletakkan siapa malaikat, ajnihataha akan sayapnya malaikat, ajnihataha akan sayapnya malaikat, ridhoan karena ridho, litolabil ilmi untuk pencari ilmu, wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, la yastaghfiru meminta ampun, maka meminta ampun lahu bagi orang alim, siapa man seseorang fisamawati di beberapa langit, waman, dan seseorang fil ardi yang ada di bumi, hatal hitanu sehingga ikan,
hatal hitanu sehingga ikan fil ma'i dalam air. Wa innal alima dan sesungguhnya orang yang alim itu la yastaghfiru memintakan ampun lahu bagi orang yang alim man akan seseorang fis samawati di langit-langit wa man dan akan seseorang fil ardi yang ada di bumi hatal hitanu sehingga ikan pun fil ma'i dalam air. Wa fadlul alimi dan keutamaan orang yang pemilik ilmu. Wa fadlul alim dan keutamaan orang yang memiliki ilmu alal abidi terhadap orang yang ahli ibadah kafadlil qamari seperti keutamaannya bulan ala sairil kawakibi di atas seluruh bintang-bintang. Ala sairil kawakibi di atas seluruh bintang-bintang. Innal ulama sesungguhnya para pemilik ilmu itu warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a dan sesungguhnya para nabi lam yuwarrithu tidak mewariskan siapa al-anbiya dinaron akan dinar wala dirhaman dan tidak juga akan dirham. Warrathu akan tetapi mewariskan siapa al-anbiya al-ilma akan ilmu. Faman maka barang siapa akhodha mengambil siapa manhu akan ilmu akhodha maka mengambil juga siapa man bihadzin wafirin dengan bagian yang berlimpah. Ini agak panjangan nih hadis Nabi. Jadi kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia ingin menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surga. Orang yang pengen nyari ilmu aja udah punya jaminan sama Allah, dia punya kemungkinan besar untuk masuk surga. Nah, tapi belum selesai di situ. Banyak lagi keutamaannya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Bahkan para malaikat meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Kenapa begitu? Karena Allah ridho, malaikat pun ridho kepada para pencari ilmu. Makanya dikasih sayap. Maksudnya gimana tuh dikasih sayap tuh? Maksudnya gimana? Maksudnya para malaikat akan terus mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Karena orang-orang yang mencari ilmu itu sudah dipastikan dapat ridhonya Allah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Orang yang punya ilmu. Nah, tadi kan orang yang nyari ilmu tuh ya. Orang yang nyari ilmu itu dia punya kemungkinan besar masuk surga. Orang yang nyari ilmu itu dia mendapatkan ridha Allah sehingga para malaikat pun memberikan mereka itu sayap-sayap. Memberikan mereka itu doa terus-menerus. Nah, kalau dia udah mendapatkan ilmu tersebut, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'.
Kalau orang yang mencari ilmu itu udah mendapatkan ilmunya, artinya dia udah alim, pemilik ilmu, maka Allah akan memintakan ampun. Maka orang-orang yang ada di langit, para malaikat yang ada di langit, dan semua makhluk Allah yang ada di bumi, sampai ikan-ikan tersebut itu memintakan ampun untuk orang yang mempunyai ilmu tersebut. Kita ngaji dapat ridha Allah, kita ngaji dapat potensi surga, kita udah punya ilmunya, para penduduk-penduduk yang hidup di langit dan bumi, bahkan ikan pun memintakan ampun kepada kita. Kayak gitu, luar biasa kan? Wa fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Begitu juga kata Nabi, keutamaan orang yang punya ilmu sama orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Atau kawakib ini semua bentuk-bentuk yang hidup di atas bumi ini. Semua kawakib bintang, bulan-bulan kecil. Kalau qamar kan dia kan seperti cahaya yang indah. Jadi keutamaannya itu seperti bulan di atas segala bentuk bulan-bulan yang lain. Atau gampangnya kawakib ini bintang-bintang aja lah. Tapi secara umum kawakib ini mencakup semuanya sebenarnya. Jadi keutamaan orang yang punya ilmu sama orang yang ahli ibadah itu seperti bulan di atas bintang-bintang yang ada di galaksi. Sangat menonjol bukan? Sangat signifikan perbedaannya. Makanya cari ilmu terus. Di samping perbaiki ibadah, cari ilmu terus. Jangan ibadah terus nggak ngaji-ngaji. Ya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sebagaimana yang di atas kata Nabi, para ulama itu merupakan pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinarun wala dirhaman warathu al-ilma. Karena para nabi ini tidak mewariskan dinar maupun dirham. Akan tetapi para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhudzahu akhudza bihadzin wafir. Dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mendapat bagian yang berlimpah luar biasa. Wa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya pencari ilmu. Annahu sesungguhnya pencari ilmu la rutbata tidak ada kedudukan, tidak ada martabat fauqa rutbati man tashtaghalu al malaikatu, fauqa rutbati man di atas martabatnya seseorang, tashtaghilu sibuk, tashtaghilu yang sibuk siapa al malaikatu malaikat, tashtagilu yang sibuk siapa al malaikatu para malaikat, wa ghairuhum dan selain para malaikat, wa ghairuhum dan selain al malaikah, bil istighfari dengan meminta ampun, wa du'ai dan doa, lahu bagi pencari ilmu, lahu bagi thalabul ilm pencari ilmu, thalibul ilm pencari ilmu, wa tadu'u dan meletakkan siapa al-malaikah lahu bagi pencari ilmu ajnihataha akan sayap-sayapnya malaikat, ajnihataha akan sayap-sayapnya al-malaikah, wa annahu dan sesungguhnya talibul ilm, wa annahu dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu la yunafisu itu diperebutkan siapa talibul ilm, la yunafisu itu diperebutkan siapa pencari ilmu fi du'ai rajuli saleh
fi du'air rajuli sholihi, dalam doanya orang soleh, atau man akan seseorang, yadhunnu yang menganggap siapa man, apa solahuhu dianggap baik siapa man, apa solahuhu dianggap baiknya man, dianggap baiknya man. Fakaifa bidu'ail malaikati, fakaifa maka bagaimana bidu'ail malaikati dengan doanya para malaikat. Jadi di sini kata Syekh Ibnu Jamaah, ketahuilah annahu wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtazilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfar wa du'a ilahu. Ketahuilah tidak ada martabat kedudukan di atas martabat orang yang mana malaikat dan seluruhnya memintakan ampun kepadanya. Itu saking tingginya makom orang yang mencari ilmu. Kata Syekh Ibnu Jamaah, orang yang mencari ilmu ini makomnya ini luar biasa. Bayangin aja nih, tidak ada makom di mana malaikat menyibukkan dirinya dan yang lainnya untuk memintakan ampun kepada orang tersebut, untuk memintakan ampun dan doa kepada orang tersebut, yaitu orang yang mencari ilmu. Wa tad'u lahu ajnihataha, dan malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya untuk mereka para pencari ilmu. Wa annahu la yunafisu fi du'ai rajulis salih aw man yadhunnu salahuhu. Nah, ketika orang-orang ketika orang-orang menginginkan doa dari para solihin, orang-orang yang soleh, atau orang yang man yadhunnu salahuhu, atau orang yang dianggap dia itu baik, fakaifa bidu'ail malaika, bagaimana dengan doanya malaikat yang gak pernah bikin dosa, yang setiap harinya hanya ibadah, itu malaikat. Orang-orang aja berbondong-bondong meminta-minta kepada orang yang soleh atau orang yang dianggap soleh untuk meminta doa. Lah ini malaikat memintakan, dan ini malaikat malah mendoakan orang tersebut gitu. Jadi saking luar biasanya orang yang mencari. Ya, orang yang mencari ilmu didoain malaikat. Luar biasa kan? Malaikat yang ngedoa. Sedangkan kita kan minta doa sama orang soleh atau orang yang kita anggap soleh, kiai gitu misalkan ya, atau siapapun yang kita anggap dia itu jarang maksiat, minta doanya ke teman segala macam. Padahal tanpa kita sadari, ketika kita ngaji nyari ilmu, para malaikat itu udah doain kita. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Ya sebenarnya yang dimintain doa juga orang yang berilmu. Jadi orang yang mencari ilmu didoain malaikat, dimintakan ampun dan segalanya. Ketika dia sudah memiliki ilmu dan menjadi orang soleh, dia yang dimintain doa. Dia yang dimintain doa. Memang jalur langit memang beda. Jadi malaikat doain orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu udah dapat ilmunya, dia mendoain orang yang punya ilmu, dia akan mendoakan orang yang mencari ilmu. Terus rantai istighfar dan doa itu akan terhubung satu rantai kepada para malaikat dan Allah. Wa qadih tulifa dan sungguh dibedakan, fi makna wad'i ajnihatiha, dalam makna meletakkan sayapnya para malaikat. Jadi yang dimaksud meletakkan sayap-sayapnya malaikat kepada pencari ilmu itu bagaimana sih? Faqila, maka dikatakan at-tawaddu'u lahu,
at-tawadhu, tawadhu, rendah hati, lahu bagi pencari ilmu, lahu bagi para pencari ilmu. Waqila, dan dikatakan juga an-nuzulu, turun. An-nuzulu, turun, ingdahu, di sampingnya para pencari ilmu, wal khuduru, dan hadir, ma'ahu, bersama para pencari ilmu. Waqila, dan dikatakan at-tauqiru, menghargai, wa ta'zimu, dan menghormati, lahu bagi pencari ilmu. Waqila, dan dikatakan maknahu, maknanya sayap tersebut, ya, tahmilu, membawanya malaikat, hu, akan tolibul ilm, alaiha, di atas sayap-sayapnya, fatu'ayyinuhu, maka fatu'inuhu, maka membantu, maka membantu para malaikat, hu, akan talibul ilm, ala bulughi maqsidihi, terhadap sampainya tujuan pencari ilmu, ala bulughi maqsidihi, terhadap tujuannya pencari ilmu. Nah, di sini beberapa pendapat ya. Jadi kan saya katakan yang dimaksud sayapnya itu doa dan segala macam. Nah, ini ada beberapa pendapat. Jadi ada beberapa pendapat yang kuat mengenai maksud dalam hadis yang di belakang tadi, yang dikatakan para malaikat itu memberikan sayapnya kepada pencari ilmu. Itu maksudnya, itu sayapnya itu apa gitu. Maksud yang dimaksud sayapnya malaikat itu apa? Faqad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha faqila at-tawaddu'u lahu. Jadi ada yang bilang itu tuh sebagai bentuk ketawaduan bagi penuntut ilmu. Sebagai ketawaduan ya, supaya penuntut ilmu itu tawadu. Jadi malaikat itu memberikan sifat rendah hati kepada para pencari ilmu. Waqila an-nuzulu indahu wal khuduru ma'ah. Juga ada yang bilang para malaikat itu di samping orang mencari ilmu dan hadir bersama mereka. Nah, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang ketika malaikat memberikan sayapnya itu maksudnya malaikat hadir dan di samping pencari ilmu tersebut. Waqila at-tauqiru wa ta'zimu lahu. Juga ada yang bilang yang dimaksud sayapnya, yang dimaksud malaikat memberikan sayap kepada pencari ilmu itu maksudnya malaikat itu menghargai atau menghormati pencari ilmu. Waqila ma'nahu tahmiluhu alaiha fatu'inuhu ala bulughi maqsidih. Juga ada yang bilang yang dimaksud sayapnya malaikat diberikan kepada pencari ilmu itu maksudnya agar malaikat itu membantu tujuan daripada orang yang mencari ilmu. Ada yang bilang begitu. Wa amma ilhamul hayawanati, adapun diberikannya ilham pada hewan. Wa amma ilhamul hayawanati, dan adapun diberikan ilham kepada hewan, bil istighfari, dengan memintakan ampun, lahum bagi pencari ilmu, lahum bagi para pencari ilmu. Jadi kan tadi kan ada man fil ardi hatal hitanu filma, bahkan penduduk-penduduk di bumi semuanya berarti itu malaikat yang ada di bumi, jin, Islam yang ada di bumi, binatang-binatang semuanya, bahkan ikan yang di dalam air pun itu memintakan ampun. Itu maksudnya kayak gimana gitu.
Faqila maka dikatakan li'annaha sesungguhnya hewan-hewan diciptakan apa hewan-hewan lima solihil ibadi untuk kemaslahatan para hamba Allah. Lima solihil ibadi untuk kemaslahatan hamba Allah. Wa manafi'ihim dan memberikan manfaat kepada hamba-hamba. Wa manafi'ihim dan memberikan manfaat kepada hamba-hamba. Jadi ada yang bilang tujuan diciptakannya para hewan-hewan, ikan, binatang kucing, dan sebuah binatang itu untuk kemaslahatan umatnya Nabi Muhammad. Itu untuk kemaslahatan hamba-hambanya Allah. Dan itu juga untuk kemanfaatan hamba-hambanya Allah. Jadi ada yang bilang tujuan mereka diciptakan itu untuk itu. Makanya para penduduk-penduduk yang ada di bumi, hewan-hewan yang ada di bumi, itu mintakan ampun untuk mencari ilmu. Karena emang tujuan mereka diciptakan untuk itu gitu, untuk hamba-hamba Allah, untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan. Ada yang bilang begitu. Wal ulama dan adapun para ulama itu hum adapun mereka alladzina orang-orang yubayyinuna yang menjelaskan siapa ulama ma akan apapun yahillu yang dihalalkan minha dari hewan-hewan. Ma apapun yahillu yang dihalalkan minha dari hewan-hewan. Wa ma dan apapun yahrumu yang haram. Wa ma dan apapun yahrumu yang haram apa? Hewan. Wa yusuna dan berpesan siapa ulama bil ihsani dengan kebaikan. Wa yusuna dan berpesan atau menitipkan siapa ulama bil ihsani dengan kebaikan ilaiha kepada para binatang. Ilaiha kepada para binatang. Wa nafyud dorori dan mencegah kemudorotan anha dari binatang. Wa nafyud dorori dan mencegah kemudorotan anha dari binatang. Jadi ulama-ulama ini juga punya tugas ya. Tugasnya apa? Yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Tugasnya adalah untuk menjelaskan mana binatang yang haram dimakan maksudnya ya, dan mana binatang yang boleh dimakan. Biarkan ulama yang menjelaskan itu. Mana binatang yang disayangi Nabi, mana binatang yang harus dibunuh, nah itu tugasnya ulama. Wa yusuna bil ihsani ilaiha. Dan para ulama ini punya tugas atau punya pesan untuk menjaga. Sona yasunu kan menjaga ya. Yasunu menjaga. Jadi para ulama punya tugas untuk menjaga kebaikan kepada para binatang-binatang tersebut. Wa nafyud dorori anha dan untuk mencegah kemudorotan hewan-hewan tersebut. Jadi yang dimaksud para hewan-hewan sampai ikan-ikan di laut itu memintakan ampun kepada pencari ilmu, maksudnya tuh hewan-hewan tersebut memang tujuannya diciptakan itu untuk untuk kemaslahatan para hambanya Allah dan untuk memberikan manfaat kepada para hambanya Allah. Dan ulama yang ada di bumi itu punya tugas untuk menjelaskan mana binatang yang halal, mana binatang yang haram. Dan mereka juga ditugaskan untuk menjaga binatang-binatang yang dicintai Nabi, binatang-binatang yang harus dipelihara, kasih sayang kepada hewan-hewan. Itu ulama yang menjelaskan dengan kebaikannya, dengan jalan ihsannya. Wa nafyud dorori anha. Dan itu semua tujuannya untuk mencegah kemudorotan yang terjadi. Ya, ulama di sini bukan secara umum ya, tapi ulama di sini secara umum ya. Konteksnya ini bukan ulama-ulama penceramah, bukan, tapi
penceramah ngaji kita, bukan. Tapi ulama yang di sini khusus ini doang nih, itu konteksnya itu dia itu mencakup keseluruhan. Ya ulama kiai iya, ya ulama dokter iya, ya ulama dokter hewan iya, ya ulama pengurus binatang iya. Maksudnya ini ulama mereka yang memiliki ilmu secara umum, ilmu di bidang apapun. Makanya mereka-mereka yang diberikan ilmu sama Allah itu tugasnya itu yaitu ulama yang memberikan fatwa ini halal, ini haram, tentang binatang tentunya ya. Terus mereka orang-orang yang berilmu di hal-hal misalkan perhewanan segala macam, mereka ditugaskan untuk menjaga hewan-hewan tersebut. Makanya kan ada kan sekarang hewan-hewan yang langka dijaga, nah, itu termasuk ke situ arahnya. Juga hewan-hewan yang buas di apa sih dicegah dari masyarakat ya kan. Itu bayangin aja kalau misalkan apa sih harimau atau singa nggak dikurung gitu, wah itu akan berbahaya. Makanya nafyud doror, ya nafyud doror, untuk mencegah kemudorotan. Di ulama, sekali lagi ulama yang dimaksud dalam konteks ini ulamanya itu ulama secara umum, orang yang memiliki ilmu secara umum, bukan dia yang mendalami ilmu agama doang. Tapi khusus di al ulama ini ya, wal ulama hum alladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada salah bacaan atau apa, karena niat saya juga tidak ingin mengajarkan. Saya juga di sini membaca untuk mutolaah dan belajar. Jika ada penjelasan yang berlebihan atau nggak bisa masuk akal, bisa tanyakan di komentar. Atau kalau misalkan apa yang keluar dari lisan saya itu apa yang pernah dijelaskan guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.